Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Teman-teman semua, terima kasih Mas Komo memfasilitasi acara kita membuka rahasia dapur, dan kali pertama ini saya berterima kasih kepada Mbak Puji Ferry Susanti karena berkenan buka-buka dapur, membuka rahasia dapurnya di sini dan akan mencerdaskan kita semua. Terima kasih Bunda Ardiati sudah membuka acara ini. Sebelumnya suara saya cukup terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Nanti Pak Budiman Gunawan mungkin akan bergabung seperti Mas Komo bilang setelah giliran beliau untuk berbicara. Kalau bicara histori rempah, kalau tadi Bunda Ardiati bilang zaman VOC, menurut saya ada periode-periode yang lebih lama dari itu. Marco Polo, salah satu penjelajah dunia, juga sudah memperkenalkan rempah Nusantara. Dan kemudian saya meyakini jauh sebelum itu, ketika meteor pertama kali melintas di Indonesia, di Nusantara, kita mengenal namanya bintang kemukus. Bintang kemukus itu adalah nama salah satu rempah. Bentuknya seperti lada yang dipetik muda, bentuknya seperti buah kemukus tadi. Nah, sampai kita mengenal namanya bintang kemukus. Artinya apa? Ketika meteor melintas di Indonesia, rempah-rempah itu sudah ada. Nah, memang sejarah awal rempah-rempah itu, kalau hari ini kita mengenal rempah-rempah digunakan untuk lebih mengenal sebagai kuliner, makanan yang berbasis rempah-rempah dengan bumbu sangat khas. Sejarah mengatakan rempah-rempah lebih awal dikenal sebagai sarana obat. Bahkan tadi yang saya bilang kemukus tadi, sekarang lebih banyak digunakan untuk resipi rokok dengan rasa pahit seperti merica tadi. Dan setiap daerah memiliki kekhasan yang beragam dengan berbagai rempah-rempah yang ada. Seperti merica, di lada Batak itu, merica Batak itu disebut andaliman. Di Jawa Barat ada gunung namanya Gunung Kemukus, karena di sana tumbuh tanaman kemukus yang penggunaannya juga lebih banyak digunakan untuk obat selain untuk minum makanan. Tempat yang lain dikenalnya sebagai lada atau merica. Dan tadi Bu Ardiati mengatakan VOC pun Portugis tertarik ke Indonesia, salah satunya digoda oleh rempah-rempah. Tapi hari ini diskusi kita ada yang berkenan membuka rahasia dapur tentang bagaimana mengolah rempah-rempah dan kemudian mengkonversi menjadi jamu. Jamu yang dulu kita bayangkan pahit, hari ini bisa dikonsumsi secara kekinian dan tidak mengganggu secara taste, tetapi bisa dinikmati oleh semua orang tanpa kehilangan aspek sehatnya. Ini merupakan momentum yang baik. Pandemi yang kita hadapi hari ini juga menurut saya memberi dorongan kepada kekayaan hayati kita dikulik lagi, dikelola lagi, mengemuka lagi. Banyak sekali resep-resep yang beredar di medsos, mulai orang berburu jeruk nipis, kemudian kayu putih, kemudian belimbing wuluh yang konon bisa sebagai antioksidan, menaikkan imun dan booster dan sebagainya, termasuk umbi-umbian yang beredar di Jawa menjadi andalan dan semua orang berburu, sehingga sempat harga-harga rempah-rempah itu melompat cukup tinggi karena semua berburu barang yang sama. Diskusi hari ini tentu harapan saya tidak hanya berhenti di sini, akan mengeksplorasi kekayaan rempah yang kita miliki dan kemudian bagaimana itu digunakan, dan kemudian Mbak Puji Ferry Susanti membantu kita dengan rahasia yang beliau miliki untuk membuat kita semakin melek bahwa kita punya kekayaan yang luar biasa. Kalau yang diolah dengan baik akan menjadi tumpuan hidup dan menjadi alternatif yang luar biasa sebagai peluang bisnis. Barangkali diskusi-diskusi di masa datang pun hanya bicara rempah, kita
akan bisa melihat dengan perspektif yang beragam. Hari ini rempah dan jamu, rempah sebagai medik, mungkin di saat yang lain kita bisa bicara rempah juga dalam konteks kuliner dan sebagainya. Atau berikutnya adalah rahasia-rahasia yang lain yang bisa kita kembangkan, bisa kita bagikan, sehingga memberikan kesempatan semakin banyak anak-anak muda, tidak hanya ke agama, terinspirasi melakukan kegiatan-kegiatan produktif dan memberikan peluang-peluang bisnis dan mengembangkan UMKM kita di masa yang akan datang. Saya kira itu, saya berharap nanti Pak Budiman Gunawan juga menguatkan kita tentang kemanfaatan dan manfaat berbagai rempah-rempah kita yang potensi untuk digerakkan dan potensi untuk dikembangkan, baik sebagai jamu maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya kira itu, selamat berdiskusi, selamat mengulik-ngulik berbagai pertanyaan, siap berbagai pertanyaan. Saya curiga kalau tadi Mbak Adiati bilang Mbak Puji Ferry Susanti sebagai anak muda, saya pikir Mbak Puji tidak terlalu muda. Kalau kelihatan muda mungkin karena pengaruh jamunya barangkali. Nanti boleh ditanyakan ke Mbak Puji ya. Kelihatan segar dan fresh. Saya kira itu, selamat berdiskusi. Semoga memberikan kemanfaatan. Kami bidang 6 sekali memfasilitasi dan kita akan membuat seri-seri yang lain yang selalu menginspirasi teman-teman semua dan mengajak kita semakin hari semakin baik dan mengisi waktu secara produktif. Selamat berdiskusi, selamat belajar. Semoga mendapatkan manfaat dari informasi maupun rahasia dapur yang berkenan dibuka oleh Mbak Puji Ferry Susanti. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.